Tim khusus Polri telah memeriksa semua tersangka pembunuh Brigadir Joshua dengan alat pendeteksi kebohongan. Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf dinyatakan jujur. Tiga tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua lolos dalam tes kejujuran uji poligraf atau lie detector. Mereka dinyatakan jujur. Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf dinyatakan memberikan pernyataan jujur berdasarkan uji poligraf atau lie detector yang dilakukan beberapa waktu lalu. Sementara itu Putri Cendrawati dan asisten rumah tangga Verdi Sambo yakni Susi juga sudah diperiksa menggunakan lie detector Selasa 6 September 2022 lalu. Pemeriksaan tersebut berlangsung di Pusat Laboratorium Forensik di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Namun hasilnya masih dalam penyelidikan tim kepolisian. Hari ini rencananya mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo juga akan diperiksa menggunakan lie detector. Namun urung dilakukan karena Sambo kembali menjalani pemeriksaan dalam kasus obstruction of justice di Makobrimob Kelapa II Depok. Pemeriksaan Verdi Sambo dengan alat pendeteksi kebohongan rencananya diundur menjadi Kamis 8 September. Tim Liputan iNews melaporkan. Bagaimana keterangan salah satu tersangka yaitu Bribka RR terkait kronologi pembunuhan Joshua? Kita sudah terhubung dengan kuasa hukum Bribka RR, Erman Umar. Selamat sore, Pak Erman. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Baik, Pak Erman, terkait dengan hasil pemeriksaan lie detector yang sudah dilakukan atau dijalani klien Anda ini, apakah ada keterangan yang memang menjadi catatan dari Anda penting untuk diungkap? Menyangkut pemeriksaan lie detector ini, pertama-tama memang yang pertama diperiksa adalah saudara RR ini. Dia diperiksa hari Senin dan yang pertama. Cuma waktu itu pihak penyidik agak telat memberitahu saya sehingga karena tempatnya jauh di Sentul, sehingga akhirnya praktis pemeriksaannya baru bisa dimulai jam 12. Sebelum diperiksa, saya pertanyakan ke penyidik, untuk apa pemeriksaan ini, dasarnya apa, untuk kepentingan apa. Penyidik menyampaikan bahwa ini adalah untuk dukungan dalam rangka proses penyidikan. Oleh karena itu, bagaimana kalau tersangka tidak bersedia atau bersedia, jadi dua macam. Jadi penyidik menyampaikan kalau tidak bersedia, seolah-olah tersangka ada yang menutup-nutupin. Kalau setuju, silakan berbicara, apakah bicara benar atau bohong, itu tergantung kepada tersangka. Kemudian setelah itu saya diskusi dengan RR, saya sampaikan ini adalah merupakan proses dalam rangka membantu penyidikan. Di sini kamu harus menyampaikan apa fakta-fakta yang saudara ketahui sebenarnya. Oke. Ya, Pak Erman, sejumlah pihak menilai bahwa anggota kepolisian terlatih untuk bisa lolos dari lie detector. Tanggapan Anda? Kalau saya merasa tidak bisa kita samaratakan. Jadi kalau menurut saya, apalagi itu kan ada alat. Kalau sedikit saja pasti ada gejala yang bohong, pasti ketahuan. Tapi saya membriefing atau menyampaikan diskusi kepada RR, kamu boleh menyampaikan apa saja. Tapi ingat, kalau kamu berbicara tidak jujur, itu pasti akan ketahuan. Oleh karena itu, bisa merugikan. Tapi kalau berbicara benar, alasan apa, itu bisa membantu apa yang kira-kira dalam pembelaan kita ke depan. Oke. Terkait dengan keterangan yang disampaikan oleh klien Anda pada saat menjalani tes, apakah
Anda briefing juga atau memang ini murni semuanya keluar dari Brib KRR sendiri? Yang saya briefing hanyalah penjelasan. Kamu harus berbicara kalau mau dalam pembelaan yang baik dan mau membuka terang benderang perkara ini, kamu harus bicara yang benar. Kamu bicara tidak benar, itu pasti akan ketahuan. Nanti itu akan merugikan. Nah, tapi saya kan hanya menyampaikan, mendiskusikan yang masuk dalam pemeriksaan lawyer tidak ikut. Itu dia di ruangan khusus. Dan pemeriksaan itu bukan penyidik, tetapi adalah petugas laboratorium. Baik, Pak Herman, sejauh ini kan ada keterangan yang berbeda dari para saksi, dari para tersangka maksud saya, terutama dari Baradae dan Verdi Sambo. Keterangan dari klien Anda, Brib KRR, ini sejalan dengan keterangan yang mana? Kalau hasil pemeriksaan yang rekonsi ya waktu itu, memang pasti ada perbedaan. Karena kejadian memang dilihat, si RR melihat Richard menembak. Tetapi kemudian ada masuk HT, ada himbauan, ada telepon, dia berbalik ke pintu. Sehingga ada masa dia tidak melihat kutub. Dia melihat lagi setelah Pak Sambo melakukan tembak dinding. Baik, artinya Brib KRR ini klien Anda tidak menyaksikan pembunuhan secara langsung atau penembakan secara langsung? Penembakan dari Richard yang dia melihat. Hanya melihat penembakan yang dilakukan oleh Baradae. Kalau suara tembakan yang didengar oleh Brib KRR? Ya karena itu dekat pasti. Ya kan jaraknya nggak berapa. Ya, ada berapa artinya suara tembakan yang didengar oleh Brib KRR? Ya dia tidak tahu persis, mungkin di atas 3 kali lah. Tapi walaupun itu juga tidak dijelaskan karena saya sendiri belum kan baru nih. Saya baru menggantikan lawyer yang lama. Jadi belum ada yang detail yang saya tahu dalam masalah itu. Tapi saya lihat dalam rekonstruksi bahwa dia melihat penembakan itu. Baik, dan terakhir setelah dia balik arah, dia balik lagi, baru dilihat Pak Sambo nembak dinding. Baik, Pak Herman, lalu terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang kembali muncul narasinya, apa sebenarnya keterangan dari Brib KRR terkait hal ini? Kalau fakta yang dia sampaikan ke saya, pada tanggal 7, saudara RR ini sama Richard pergi mengurus ke sekolah anaknya Pak Sambo, sekolah Taruna Nusantara. Nah, setelah di sana, setelah pengurusan itu, ada telepon dari Ibu PC kepada Richard, bukan kepada RR, minta kembali. Nah, setelah kembali, mereka melihat di ruangan bawah tidak ada petugas atau tidak ada anggota yang lainnya. Akhirnya naik ke lantai 2. Di lantai 2 dia melihat Susi nangis, dia melihat Kuat panik dan kayak marah gitu ya. Nah, kemudian dia tanya kepada Kuat, ada apa Pak Kuat? Jawabannya Pak Kuat, nggak tahu tuh. Dengan marah tadi ada Joshua di tangga, saya mendekat, dia menghindar, pergi lari gitu. Kemudian akhirnya RR naiklah ke atas, naik ke atas, melihat ke kamar ibu. Dia tanya, Ibu, ada apa Bu? Dia jawab, sama ibu nggak begitu jawab, cuma dia malah bertanya, Ibu, Joshua di mana? Baik. Oke. Baik. Oke. Baik. Kemudian
Setelah Joshua dia bilang itu, mereka turun lagi menjemput, menyampaikan ke Joshua. Oke. Baik. Terima kasih Pak Herman Umar atas informasinya dan waktunya sudah bergabung bersama kami di News Sore. Selamat sore. Oke.